Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar pemirsa Banten TV? Senang sekali saya Lilik Hulwatunimah bisa menjumpai Anda dalam program Dialog Khusus. Kali ini berbeda, spesial, karena saya langsung menyambangi Bapak Wali Kota Serang, yakni Bapak Haji Syafruddin. Karena kita tahu pemirsa bahwa 5 Desember 2023 mendatang, beliau akan berakhir masa jabatannya sebagai Wali Kota Serang. Dan tentu kita tahu pemirsa, ingin berbincang lebih jauh kepada beliau selama 5 tahun ini, hal apa saja yang sudah beliau lakukan. Mungkin sudah banyak prestasi yang sudah ditorehkan. Begitu ya, kita langsung sapa. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bu. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik, sehat selalu Pak ya. Baik, Iya, ya. Bapak dulu mengawali karir itu kan sebelum jadi wali kota itu pertama dulu sebagai tenaga pengajar, kemudian juga lurah, camat, kemudian kepala UPD. Lalu kenapa Bapak terbesit untuk menjadi wali kota Serang? Yang pertama saya ucapkan terima kasih dulu ya. Jadi saya diangkat PNS itu tahun 82. 82 itu sebagai guru SD di Pulau Ampel. Kemudian saya pindah ke Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan saya muter-muter di, kalau cerita panjang ini, kemudian ceritanya panjang ya? Panjang ya, muter-muter. Kemudian ujungnya saya masuk Pemda itu di BP7. BP7 kemudian pindah lagi ke Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan pindah ke Sospol. Baru saya jadi lurah. Jadi lurah ya, pemimpin kecil ya. Kemudian setelah jadi lurah saya menjadi sekmat. Setelah sekmat saya menjadi camat 3 kali, Pasemen, Cipocok dan Kecamatan Serang. Setelah itu saya dipercaya untuk menjadi Kepala Dinas Perhubungan dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Wow, birokratnya gitu. luar biasa sejati dari bawah hingga ke atas begitu Pak. Pak, kita mau ngobrol jauh, kita langsung duduk ke sana aja di depan. Mari Pak. Iya. 5 Desember 2023, masa jabatan Wali Kota Serang Syafruddin berakhir setelah 5 tahun memimpin Kota Serang. 5 tahun lalu, tepat pada tanggal 5 Desember 2018, Wali Kota Serang Syafruddin dan Wakil Wali Kota Serang Subadri Usuluddin resmi dilantik setelah memenangkan Pilkada Kota Serang tahun 2018. Syafruddin adalah wali kota Serang yang mengawali karirnya menjadi ASN sebagai seorang pengajar. Lalu ia menjadi lurah Serang, kemudian camat Serang, hingga pernah menduduki kepala UPD. Beberapa di antaranya adalah Kepala Disub Kota Serang dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang. Sepak terjangnya selama 5 tahun menjadi wali kota, mungkin banyak yang sudah ditorehkan. Di akhir masa jabatannya, sudahkah visi misi yang dilayangkan sejak tahun 2018 terrealisasi? Pak Wali, Siap. kala itu Bapak dilantik menjadi Wali Kota Serang periode 2018-2023 tepat pada tanggal 5 Desember 2018. Sesaat setelah Bapak dilantik, apa yang terbesit dalam benak Bapak? Saya harus ngapain ya jadi wali kota? Silakan Pak. Sebenarnya setelah saya dilantik jadi wali kota, sebenarnya sudah ada di benak saya tuh yang pertama soal pengabdiannya, karena saya dipilih oleh masyarakat, kemudian dipercaya oleh masyarakat untuk memimpin Kota Serang. Yang ada di benak saya itu bagaimana saya amanah masyarakat ini bisa saya jalankan dengan sebaik-baiknya. Karena masyarakat memilih wali kota itu dengan harapan wali kota bisa bekerja dengan sebaik-baiknya sesuai dengan visi misi. Kemudian juga ya yang tertuang dalam RPJMD. Yang ada di benak saya itu keadaan 5 tahun yang lalu di Kota Serang itu, terutama dari sisi infrastruktur. Kita keluar dari tol Serang Timur itu menuju Kota Serang itu tidak kelihatan bahwa ini Kota Serang. Karena di situ ada pagar-pagar kayak seperti saya ingat kayak di kebun binatang gitu. Ada pagar-pagar besi di sebelah mall itu. Kemudian jalan sempit. Jadi yang terbesit di
tindak saya itu bagaimana untuk bisa membenahi infrastruktur yang baik. Oke, berarti di bayangan Bapak adalah Bapak ingin membenahi Kota Serang saat Ya, itu, iya, dan betul. sehingga sampai 5 tahun saat ini ya. Iya. Pak, dulu kan Bapak memang tenaga pengajar, ASN begitu Iya, ya, iya, lurah, camat, kepala OPD. Kenapa Bapak maju di Pilkada 2018 saat itu? Memang karena pengen membenahi Kota Serang? Ya sebenarnya sih ini bukan menjadi cita-cita ya, menjadi wali kota itu bukan menjadi cita-cita. Hanya memang saya terbesit waktu menjadi lurah. Waktu menjadi lurah itu saya pernah bicara dengan teman-teman itu, kayaknya kerja wali kota ini seperti lurah gitu. Jadi tidak jauh dengan lurah, karena lurah juga diundang masyarakat, kemudian juga menyelesaikan masalah di tengah-tengah masyarakat. Kemudian juga punya program-program bagaimana untuk bisa yang pertama masyarakat sejahtera, kemiskinan, kemudian gizi buruk dan lain sebagainya. Jadi lurah itu sama saja dengan wali kota kecil sebenarnya gitu tuh. Jadi itulah karena Bapak mempunyai pengalaman sebagai lurah, camat, gitu ya, iya. makanya Bapak juga ingin menjadi wali kota Serang, Iya, gitu ya. betul. Pak, dari 5 tahun setelah Bapak pimpin nih, apa mungkin yang patut prestasi dibanggakan oleh Bapak? Prestasi itu sebenarnya banyak ya. Kalau saya hitung menurut hitungan dari catatan yang ada itu kurang lebih dari 5 tahun saya bekerja itu ada 59 prestasi. Hanya memang ada yang paling terkesan itu prestasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah atau EPPD dari Mendagri. Ya. Itu kita masuk penyelenggaraan pemerintah daerah yang baik. Itu masuk 10 besar. Kemudian juga penghargaan layanan anugerah layanan investasi di 2023 ini. Kita masuk juga di 8 besar. 8 besar itu dari kota seluruh Indonesia. Dan ada juga yang paling berkesan itu inovatif Government Award, masuk kota inovatif, itu juga masuk 8 besar. Itu 3 poin ini masuk tingkat nasional yang 10 besar. Itu yang agak teringat bahwa kita ini sekalipun memang kotanya kota seperti ini, tapi wali kota punya inovasi untuk yang pertama penyelenggaraan pemerintah yang baik, kemudian juga inovasi-inovasi yang kita gagas itu memperoleh hasil juga yang baik. Oke, ini hanya sebagian prestasi. Banyak tadi yang Bapak sebutkan 59. Mungkin salah satu diantaranya juga Bapak mendapatkan penghargaan sebagai pemerhati bahasa daerah Jawa Serang, begitu Pak ya? Itu juga seberapa besar Bapak kecintaannya terhadap bahasa Jawa Serang? ya, Kalau boleh tahu. Ya, terima kasih. Karena saya juga termasuk orang Serang asli ya. Makanya berbahasa Serang, saya itu bukan saja digunakan kepada masyarakat luas ya. Akan tetapi juga di kantor saya kadang-kadang memakai bahasa daerah. Kemudian lagu-lagu yang diciptakan lagu pemerintah daerah ini juga lagu-lagu Jawa. Jadi saya inginnya bahasa daerah ini jangan dihilangkan begitu saja karena ini juga warisan nenek moyang kita. Oke, berarti Bapak juga dalam keseharian juga menggunakan bahasa Jawa Serang ya? Bahasa Jawa Serang. Seperti misalnya ayo ning pundi begitu kan. Ayo ning pundi itu mau kemana? Mau kemana? Pripun kabari begitu kan Pak ya. Pak. Baik, Bapak boleh dibilang ibu kota provinsi itu kan memang Kota Serang. Yeah. Kota Serang sebagai etalasenya Provinsi Banten. Nah, kalau menurut Bapak bagaimana kondisi Kota Serang saat ini sih Pak, terutama di bawah kepemimpinan Bapak? Sebenarnya kalau kondisi Kota Serang saat ini, kalau di bawah kepemimpinan saya ini banyak sih perubahan-perubahan, terutama dari sisi infrastruktur. Kita bekerja sesuai dengan visi misi wali kota dan wakil wali kota Serang. Iya. Ini yang pertama adalah program prioritas kita adalah pelayanan dasar dari infrastruktur, kesehatan, kemudian pendidikan,
sosial dan lain sebagainya. Ini menjadi tujuan prioritas. Kemudian yang saya lakukan pada sampai hari ini, karena memang amanah masyarakat, ini sebenarnya sudah kita lakukan sesuai dengan RPJMD yang dibuat tahun 2018 dan tahun 2023. Infrastruktur saya kira bisa dilihat sendiri lah. Infrastruktur bisa dirasakan sendiri, terutama di jalan raya, umpamanya Kebon Jahe sampai Sempu, sampai Cijawa umpamanya, atau Sempu sampai Boru, atau Jalan Syekh Nawawi, atau juga jalan-jalan yang di perumahan-perumahan itu sebagian jalan utama sudah saya beton. Jalan poros-poros sebagian juga sudah saya betonisasi, dan jalan poros rasanya tidak ada yang hancur ya. Semuanya bisa dirasakan. Jalan Pemkot dari sekian puluh tahun tidak bisa dibangun, sudah bisa dibangun, bisa dirasakan dengan masyarakat. Jadi ini juga dari sisi infrastruktur ini sudah bisa dirasakan oleh masyarakat. Jalan-jalan sudah agak besar, jalan-jalan raya, sekalipun memang itu bukan dari APBD Kota Serang, akan tetapi memang kalau wali kota dan baik provinsi maupun pusat tidak sinergi, siapa orang yang mau membangun kota orang, kan gitu tuh ya. Oleh karena itu dengan anggaran terbatas kami masih bisa berbuat sesuatu yang terbaik buat masyarakat. Sekalipun memang 2 tahun dilanda COVID, tapi kita alhamdulillah masih bisa ngebangun. Masih bisa ngebangun. Jalan Kota Serang itu sudah berapa persen kemantapannya Pak saat ini? Kalau kemantapan, kalau bicara kemantapan itu harus sudah poros-poros itu harus betonisasi. Kalau bicara mantap, saya hitung itu baru 80%. 80%. Akan tetapi kalau yang sudah dibangun sesuai dengan RPJMD kita itu sudah 97%. Jadi sebenarnya di 5 tahun ini hanya tersisa itu 3-5% lah sampai Desember ini. Oke, tinggal sebentar lagi itu masih bisa diselesaikan begitu Pak Insya ya? Allah. Selain infrastruktur jalan, apa saja yang mungkin yang sudah Bapak bangun bersama Pak Wakil? Yang saya bangun ini contohnya umpamanya gedung-gedung. Gedung-gedung, oke. Gedung perpustakaan sudah dilihat, malah buat percontohan seluruh Banten. Gedung perpustakaan. Kemudian juga perkantoran yang lain, gedung Bapenda. Kemudian rumah sakit. Yang rumah sakit itu saya bangun 2 tahap. Yang pertama itu kurang lebih itu 28 miliar. Yang keduanya itu sampai 50 miliar. Kemudian juga ada Masjid Agung, mudah-mudahan menjadi ikon yang sekarang sedang dibangun itu juga 2 tahap. Ya mudah-mudahan tahun 2024 ini sudah full 100% bisa dinikmati oleh masyarakat. Terutama sebelum Bapak masa jabatannya berakhir begitu ya. Maka tidak salah dengan banyaknya pembangunan infrastruktur jalan yang bagus, Bapak dijuluki sebagai Bapak Pembangunan di Kota Serang. Begitu Pak ya. Apa yang ingin Bapak ungkapkan dijuluki sebagai Bapak Pembangunan? Ya, terima kasih kalau sudah dikatakan Bapak Pembangunan sih, saya kira berlebihan ya. Tetapi memang niat hati untuk membangun masyarakat Kota Serang itu nampaknya lebih dari 100% ya. Pengen membuktikan bahwa kami ini wali kota yang ditunjuk oleh masyarakat mampu membangun Kota Serang. Baik, saya ingin Bapak sedikit curhat deh ketika Bapak menjadi camat, lurah dibandingkan dengan sekarang menjadi wali kota. Kendalanya sama tidak Pak? Kendalanya apa saja sih Pak yang dialami oleh Bapak? Sebenarnya kendala itu sama, Bu. Yang pertama itu lurah, camat, dan wali kota itu sama. Kendalanya itu adalah dari kesadaran masyarakat. Contoh saja umpamanya sampah berserakan di mana-mana. Ini sebenarnya bukan pemerintah yang salah. Pemerintah sudah menyiapkan tempat sampah
kemudian juga TPA, TPS dan lain sebagainya udah kita siapkan. Kemudian kontainer, tapi masyarakat membuang sampah malah sembarangan di tempat-tempat yang kosong. Oleh karena itu sama sebenarnya kendalanya itu kesadaran masyarakat yang belum bisa membuktikan bahwa masyarakat Kota Serang ini benar-benar masyarakat kota. Oke, salah satu kendala utama adalah dari kesadaran masyarakat, Pak ya. Lalu bagaimana solusi untuk mengatasinya selama ini, Bapak? Nanti dijawabnya, Pak. Dan pemirsa Banten TV, kita akan kembali lagi dalam dialog khusus bersama Bapak Wali Kota Serang. Baik pemirsa, Anda masih menyaksikan dialog khusus. Kali ini temanya tentang akhir masa jabatan Wali Kota Serang, Bapak Syafruddin. Tentu saja masih bersama beliau. Pak, tadi di segmen sebelumnya Bapak menyebutkan salah satu kendala Bapak memimpin Kota Serang itu adalah kesadaran masyarakat. Lalu apa solusinya sih Pak yang biasanya Bapak berikan agar kesadaran masyarakat itu berubah begitu? Ya, tentunya kesadaran masyarakat ini menjadi kendala, kan, tetapi memang itu satu tantangan buat kita. Solusinya yang pertama adalah terus memberikan sosialisasi ke masyarakat bahwa pentingnya kebersihan, pentingnya kesehatan, pentingnya keindahan, karena Kota Serang ini perlu penataan yang benar gitu. Jadi kemarin-kemarin 5 tahun yang lalu orang membuang sampah di solokan sehingga timbul banjir. Orang membuang sampah di kali sehingga timbul juga banjir. Ini juga yang disalahkan kan pemerintah, sebenarnya dari masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu kami terus-menerus, terutama masyarakat yang belum sadar tentang itu, tentang kebersihan dan lain sebagainya, kita terus memberikan sosialisasi. Kemudian kita terus melakukan, pemerintah itu melakukan apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah, baik kebersihan lingkungan, sampah-sampah liar, kemudian penataan solokan-solokan, kemudian juga jalan-jalan yang baik yang poros maupun jalan desa, jalan kelurahan, dan jalan-jalan perumahan yang kapasitasnya tidak bisa dilalui truk besar umpamanya, itu kan akan merusak. Masyarakat diberikan pengertian bahwa kapasitas jalan ini tidak harus dilalui dengan kendaraan yang besar. Jadi terus-menerus dari pemerintah Kota Serang melalui RT, RW, lurah, camat memberikan sosialisasi supaya masyarakat ini sadar. Jadi kesadaran masyarakat adalah sebenarnya kunci dari keberhasilan juga pembangunan Kota Serang. Dan Bapak sudah melihat kesadaran masyarakat itu berubah. Sekarang sudah menjadi sadar masyarakatnya. Sekarang sebenarnya masih ada tapi hanya sebagian kecil. Oke. Selama 5 tahun menjabat sebagai Wali Kota Serang, hal apa saja yang sudah Bapak lakukan? Paling tidak program terbesar yang sudah Bapak lakukan apa? Dan hasilnya bagaimana? Ya, kalau program banyak gitu ya. Hanya yang paling besar itu yang pertama adalah saya bisa membangun rumah sakit yang ada di sekarang nih. Itu kurang lebih dari awal saya menjadi wali kota itu sudah hampir 70 miliar di situ. Kemudian yang keduanya yang besar itu adalah Masjid Agung. Masjid Agung itu yang pertama 20 miliar, yang kedua ini 30 miliar. Jadi 50 miliar. Kalau yang sedang-sedang saja itu banyak kita betonisasi yang pemerintah kota lakukan. Itu baik jalan-jalan poros maupun jalan-jalan perumahan yang perlu dibeton, kita beton. Tapi ada juga yang masih
hot mix itu, makanya program ke depan insya Allah betonisasi semua ini. Dan hasilnya sudah terlihat kalau sekarang ya Pak ya? Ya sudah terlihat. Nah, Pak, di beberapa kesempatan, eksekutif dalam hal ini kepala daerah, kemudian juga legislatif DPRD, beberapa kali mengeluhkan bantuan keuangan dari provinsi yang boleh dibilang minim. Nah, padahal kan pembangunan banyak yang dientaskan begitu Pak ya. Menurut Bapak, selama ini apa yang Bapak lakukan untuk menutupi keterbatasan anggaran itu? sebenarnya memang harapan kami anggaran bantuan provinsi itu lebih besar daripada kabupaten kota lain ya. Akan tetapi memang kenyataannya memang lebih kecil malah. Saya pertama kalau tidak salah itu dari 30 miliar. Kemudian bahkan tahun kemarin itu hanya 10 miliar. Tahun kemarin. Tahun 2022? Iya, 2023 ini 30 miliar. Jadi terkecil dari kabupaten kota lain. Akan tetapi pemerintah kota Serang tidak mau menyerah dengan begitu saja ya. Karena bagaimanapun juga masyarakat menginginkan pembangunan kota Serang ini terus berjalan. Sekalipun memang dalam keadaan tertatih-tatih ya. Jadi kami dari semua OPD, di samping juga kami minta ke provinsi itu bukan bantuan keuangannya, akan tetapi juga bantuan fisik yang ada di kota Serang. Contohnya umpamanya Jalan Boru sampai Sempu, kemudian juga perempatan Kebon Jahe, kemudian jembatan Kebon Jahe, kemudian juga jembatan Banjaragung. Ini juga dibangun di kota Serang. Sekalipun bantuan keuangan kecil, tapi pembangunannya juga banyak kita rasakan. Tahun ini ada 100 titik, kita 100 lebih titik di perumahan-perumahan itu juga bantuan provinsi. Terus dari kepala OPD, baik PU, Perkim maupun juga yang lainnya untuk berkoordinasi ke pusat untuk bisa menyalurkan bantuannya ke pemerintah kota, Dindik dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah, sekalipun memang APBD kita kecil, akan tetapi memang kami bisa berkoordinasi dengan provinsi dan pemerintah pusat. Oke, artinya walaupun bantuan keuangannya kecil, minim, tapi itu bisa diatasi, bukan halangan untuk membangun kota Serang, begitu Pak ya. Betul. Terbukti pembangunannya sekarang boleh dibilang lancar selama 5 tahun. Baik, Pak, selama masa jabatan Bapak dan Pak Subadri sebagai wakil, visi misinya tentu sudah tertuang begitu ya, sejak tahun 2018. Mungkin di akhir masa jabatan Bapak yang beberapa minggu lagi ini, apakah sudah sesuai target visi misi tersebut, Pak? Visi misi pemerintah kota Serang itu tertuang dalam RPJMD. Kalau melihat catatan yang ada di Bapeda ini, visi misi kita ini sudah hampir selesai. Hampir selesai. Ya, 97%. Kemudian tinggal sisa 3% ini mudah-mudahan sampai Januari sampai Desember akhir itu sudah terpenuhi semua. Apa yang belum terpenuhi, Pak? Yang belum terpenuhi sebenarnya masih proses sekarang ini, kayak infrastruktur yang jalan-jalan kecil gitu ya, jalan-jalan kecil. Kemudian juga RTH di semua kecamatan ini masih dalam proses penyelesaian. Ya, kemudian juga RTH di komplek-komplek itu juga sudah kita laksanakan. Jadi yang belum itu memang bukan dari sisi fisik, akan tetapi non fisik. Non fisik ya Pak ya. Bapak di awal juga menyebutkan bahwa program prioritas adalah menyangkut lebih ke pelayanan dasar. Mungkin salah satunya adalah kesehatan. Kalau Bapak berbicara tentang kesehatan di Kota Serang, stunting misalnya, seperti apa kondisinya sih Pak kesehatan di Kota Serang? Stunting sebenarnya sudah menurun. Oke. Ya, sampai saat ini kayak tadi saya menghadiri gemar makan ikan umpamanya di Tak-Takan. Di Tak-Takan itu tahun kemarin itu berkisar masih 200 lebih stunting yang stunting. Dengan segala cara, baik pemerintah kota, kemudian camat, lurah, sekarang ini tersisa 100
100 stunting. Kemudian upaya-upaya lain sesuai juga anjuran pemerintah pusat bahwa target stunting itu 2024 sudah selesai. Ya mudah-mudahan target pemerintah pusat ini 2024 ini harus sudah beres. Upaya-upaya kami di samping juga anggaran pemerintah ini kita anggarkan untuk penanganan stunting. Ini juga bantuan-bantuan baik dari pengusaha swasta, rumah sakit swasta dan lain sebagainya, dari PNS. Sekarang ini setiap minggu malah kita mengumpulkan telur. Ini pemberian dari PNS, pemberian dari rumah sakit swasta dalam rangka penanganan stunting yang ada di Kota Serang. Oke, Pak, dengan apa yang sudah Bapak lakukan selama 5 tahun ini, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat? Yang pertama yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat, saya akan berakhir 5 Desember tahun 2023. Kemudian yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat, yang pertama, yang tadi apa yang saya sampaikan, kesadaran masyarakat terutama dari sisi kebersihan lingkungan, kemudian kesehatan, kemudian juga lain-lain kaitannya masalah pendidikan dan lain sebagainya. Yang pertama saya menyampaikan maju mundurnya pemerintah Kota Serang ini, sumbangsih pemikiran masyarakat itu paling utama. Oleh karena itu pemikiran masyarakat kaitannya pembangunan, kemudian juga kaitannya dengan kesadaran masyarakat yang tadi yang saya sampaikan, ini perlu ada perubahan. Masyarakat jangan membuang sampah di jalan, jangan juga membuang sampah di solokan, sehingga itu juga akan mengakibatkan kesehatan masyarakat kurang bagus. Kemudian banjir juga terus menerus di Kota Serang ini. Mudah-mudahan kesadaran masyarakat ini pulih dan benar-benar menjadi masyarakat kota, sehingga ke depan kita ini hanya tinggal menata saja. Ya. Menata Kota Serang ini seperti apa, terutama umpamanya menarik investor yang ada yang dari luar ke Kota Serang, sehingga sesuai dengan rencana tata ruang kita ini sudah bisa membangun 30 lantai. Di sini kan belum sampai 30 lantai, paling 5 lantai atau 10 lantai gitu. Ya mudah-mudahan ke depan berkelanjutan sehingga Kota Serang ini menjadi benar-benar kota yang dicintai, kemudian juga menjadi kota tujuan dari masyarakat luar Kota Serang. Oke, artinya memang sumbangsih masyarakat itu paling utama dan penting. Jadi bukan hanya sebagai legislatif dan eksekutif saja yang bekerja, masyarakat juga harus bekerja, begitu ya. Bapak mungkin barangkali terakhir, sebelum masa jabatan Bapak berakhir, Bapak ingin mengucapkan sesuatu kepada masyarakat, barangkali berterima kasih atau seperti apa? Silakan Pak, closing statement sedikit saja. Ya, yang pertama sebelum berakhir ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama kepada para kepala UPD, Pak Sekda, kemudian juga kepada masyarakat yang selama ini bahu-membahu dalam rangka membangun Kota Serang, baik pembangunan fisik maupun non-fisik. Kemudian permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila selama 5 tahun ini kami bekerja tentunya sebagai manusia biasa. Ada yang kurang, ada yang kilaf, dan juga ada hal-hal lain yang kurang memuaskan masyarakat. Oleh karena itu, saya atas nama pribadi dan keluarga memohon maaf lahir dan batin. Aje kendor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Wali sudah bersedia menjadi narasumber dalam dialog khusus kali ini. Saya juga mengucapkan terima kasih tentu saja. Dan Pak Wali juga selamat berjuang Pak. Terima kasih sudah menjadi Wali Kota Serang selama 5 tahun. Dan pemirsa Banten TV, demikian dialog khusus bersama Wali Kota Serang Bapak Haji Syafruddin. Terima kasih banyak. Saya Lilik dan kru yang bertugas mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.